Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dream World. Sebelum kita mulai cerita horor malam ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah menyeramkan berikutnya. Sekarang, matikan lampu, siapkan headset kalian, dan mari kita masuk ke cerita nyata penuh teror. Kisah dari rumah paling berhantu di dunia, di Amityville Horror. Teman-teman, bayangkan sebuah rumah besar 2 lantai berwarna putih dengan jendela besar berbentuk mata di bagian atasnya. Rumah itu berdiri di tepi sungai kecil di Amityville, New York. Dari luar, semuanya terlihat damai, bahkan sangat indah. Tetapi, siapapun yang tahu sejarahnya akan merinding hanya dengan melihatnya. Pada malam 13 November 1974, rumah itu menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang tak akan pernah dilupakan. Tragedi keluarga DeFeo. Ronald Butch DeFeo Jr., seorang pemuda 23 tahun, mengambil senapan laras panjang miliknya. Malam itu, tanpa alasan yang jelas, ia berjalan masuk ke kamar orang tuanya yang sedang tertidur dan langsung menembak mereka hingga tewas. Setelah itu, ia masuk ke kamar adik-adiknya satu persatu. Ia tembak di ranjang mereka. Yang membuat kasus ini aneh adalah semua korban ditemukan tertelungkup di tempat tidur. Tak ada tanda-tanda melawan, tak ada yang mencoba kabur. Bagaimana mungkin 6 orang terbunuh begitu saja tanpa ada satupun yang terbangun oleh besarnya suara tembakan? Ronald kemudian ditangkap, dan yang lebih menyeramkan, ia mengaku bahwa ia berkata, "Aku tidak melakukannya sendirian. Ada suara yang menyuruhku untuk membunuh mereka semua." Sejak saat itu, rumah itu mendapat julukan sebagai rumah terkutuk. Keluarga baru, harapan baru. Setahun setelah tragedi itu terjadi, rumah itu dijual dengan harga yang sangat murah. Karena kejadian tersebut, George dan Kathy Luce, pasangan muda dengan 3 anak, melihat kesempatan emas. Dengan harga rumah yang begitu minim, siapa yang bisa menolak? Meski mereka tahu ada sejarah kelam rumah itu, tetapi mereka tetap nekat untuk pindah ke sana. Kathy bahkan meminta seorang pendeta untuk datang dan memberkati rumah tersebut sebelum mereka resmi menempatinya. Tapi sejak hari pertama, rumah itu sudah menunjukkan penolakannya. Peringatan sang pendeta.
Pendeta yang datang untuk memberkati rumah itu mengaku saat ia memercikkan air suci di dalam salah satu kamar milik anak, ia mendengar suara berat berbisik, "Keluar." Pendeta itu segera pergi dan memperingatkan keluarga Lutz agar tidak menempati rumah itu. Namun, George dan Katie menganggapnya hanyalah sebuah sugesti belaka. Mereka memilih untuk tetap bertahan. Keputusan itu adalah awal dari 28 hari penuh teror. Malam pertama. Malam pertama, George terbangun dengan tubuh yang menggigil. Meski perapian tetap menyala, udara di rumah itu terasa dingin seperti menusuk tembus ke tulang. Ketika ia melihat jam, pukul 03.15 pagi. Ia tidak tahu itulah waktu pembunuhan keluarga DeFeo terjadi. Di malam berikutnya, hal yang sama terjadi. George selalu terbangun tepat jam 03.15, dan setiap kali ia bangun, ia merasa ada seseorang yang sedang mengawasi dirinya. Bau busuk, suara-suara, dan dinding yang berdarah. Beberapa hari kemudian, anak-anak mulai mengeluh dari kamar tidur, dari ruang bawah tanah, bahkan dari dapur. Tercium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau daging busuk atau darah yang sudah lama mengering. Katie mencoba membersihkan, tetapi bau itu selalu muncul kembali. Yang lebih anehnya lagi, dinding rumah mulai mengeluarkan cairan hijau kental, seperti lendir yang menetes perlahan dan menodai karpet. Di malam harinya, pintu-pintu terbanting sendiri, jendela terbuka tanpa alasan, dan suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Meski semua orang sedang berkumpul di ruang bawah. Teman imajiner bernama Jody. Kejadian yang paling menyeramkan dialami oleh anak bungsu mereka. Ia mulai sering berbicara dengan seseorang atau sesuatu yang tak terlihat. Nama makhluk itu adalah Jody. Menurut si kecil, Jody adalah seekor babi raksasa dengan mata merah menyala. Awalnya, keluarga mengira itu hanya imajinasi seorang anak kecil. Tapi pada suatu malam, Katie melihat anaknya menatap ke arah jendela, seolah sedang bercakap-cakap. Kemudian, Katie menoleh ke arah luar, dan ia melihat sepasang mata besar berwarna merah menatapnya balik dari arah kegelapan. Yang membuatnya semakin merinding, kamar anak itu berada di lantai 2. George semakin hari semakin berubah. Ia menjadi pemarah, pendiam, dan dingin terhadap keluarganya. Ia sering duduk menatap api di perapian hingga berjam-jam, seolah ada sesuatu yang menghipnotisnya.
Katie juga tak luput dari teror. Ia sering bermimpi melihat pembunuhan keluarga DeVeo, lengkap dengan suara tembakan. Kadang ia terbangun dengan tubuh yang penuh bekas goresan merah, seperti cakaran hewan. Padahal kamar mereka terkunci dari dalam. Teror puncak. Puncak teror datang pada malam ke-28. George mendengar suara marching band di ruang tamu, seolah ada puluhan orang berjalan. Tetapi saat dia turun, ruang tamunya kosong. Katie bermimpi dirinya ditarik keluar dari ranjang, dan ketika ia terbangun, ia benar-benar berada di lantai, jauh dari tempat tidur. Sementara itu, anak-anak berteriak karena melihat wajah menyeramkan muncul di cermin kamar mandi. Dan di saat yang sama, pintu-pintu bergeser hebat, jendela pecah, dan suara-suara teriakan memenuhi seluruh rumah. Seakan-akan rumah itu hidup dan ingin menelan mereka semua. Keluarga Lutz tidak tahan lagi. Malam itu juga, mereka kabur meninggalkan rumah itu tanpa membawa pakaian, tanpa bawa barang-barang. Mereka tak pernah kembali ke sana lagi. Rumah itu kemudian diteliti oleh banyak paranormal, wartawan, bahkan dijadikan film horor. Namun, pertanyaannya masih sama. Apakah teror itu nyata? Atau hanya imajinasi keluarga yang ketakutan oleh sejarah kelam rumah itu? Itulah kisah nyata dari rumah Amityville, sebuah tempat yang menyimpan tragedi, darah, dan misteri. Sampai hari ini, tak ada yang tahu pasti apakah benar ada iblis yang bersemayam di sana, atau hanya permainan pikiran. Bagaimana menurut kalian? Apakah rumah Amityville benar-benar berhantu, atau hanya sebuah cerita yang dibesar-besarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah horor nyata berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam.